Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi termokimia yang minggu kemarin sudah Ibu berikan kepada kalian. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai secara detail apa sih termokimia itu. Sebelumnya, seperti kita ketahui, kita menyerap energi dari makanan yang kita makan. Jadi kita dapat energi karena kita makan. Saat kita beraktivitas, energi tersebut kita lepaskan. Begitupun pada kalor. Dalam reaksi kimia, kalor juga ada yang diserap dan ada juga yang dilepaskan. Jumlah kalor yang diserap atau yang dilepaskan dalam suatu reaksi merupakan hasil dari proses perubahan kalor. Bagian dari ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor tersebut adalah termokimia. Termokimia Termokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang khusus mempelajari energi yang diserap atau dilepaskan melalui reaksi-reaksi kimia. Perubahan kalor pada reaksi kimia ditandai oleh adanya perubahan suhu. Setelah reaksi berlangsung, suhu zat yang bereaksi bisa menjadi lebih panas ataupun lebih dingin. Kalor atau panas berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah hingga mencapai suhu yang sama. Contohnya, jika ada dua benda, benda A dan benda B. Benda A melepas kalor, otomatis benda B yang akan menyerap kalor tersebut. Ini terjadi sampai suhu kedua benda menjadi sama. Perubahan kalor yang dilepas atau yang diserap bisa dihitung melalui perubahan suhunya atau delta T dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Q itu mewakili kalor atau energi panasnya, M itu mewakili masanya, C itu kalor jenisnya, dan delta T adalah perubahan suhu. Perubahan suhu yang dimaksud adalah T akhir dikurang T awal. Itu rumusnya salah ya. T akhir dikurang T awal atau T2 dikurang T1. Penggunaannya bisa kita lihat pada contoh soal berikut. Pada pemanasan 400 gram air bersuhu 25 derajat Celcius, diperlukan kalor sebesar 84 kJ. Jika diketahui kalor jenis air itu adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius, tentukan suhu air setelah pemanasan. Nah, pertama kita ketahui massa airnya itu adalah 400 gram. Lalu, suhu awal itu 25 derajat Celcius. Kalor jenisnya 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Dan besar kalornya adalah 84 kJ. Nah, berarti yang disuruh tentukan adalah suhu akhir atau T2-nya. Nah, bisa kita ubah rumus Q sama dengan MC kali delta T. Itu bisa kita ubah untuk menentukan T2-nya. Pertama, kita masukkan dulu semua angka yang sudah diketahui ke dalam rumus. Lalu kita hitung mana yang bisa dihitung. Contoh, di sini bisa kita hitung terlebih dahulu 400 dikali 4,2 Joule per gram derajat Celciusnya. Lalu setelah dihitung, baru si yang nilai Q itu bisa dibagi dengan hasil kali yang tadi massa dengan kalor jenisnya. Lalu nanti dari situ bisa kita ketahui berapa T2-nya. Setelah dibagi didapatkan hasil 50 derajat Celcius. Nah, 50 derajat Celcius itu adalah delta T-nya. Sedangkan yang ditanya adalah T2-nya. Jadi tinggal pindah ruas itu yang T1-nya. Yang tadinya negatif 25 pindah ruas jadi positif 25. Karena tandanya positif berarti menghitungnya jadi ditambah. 50 ditambah 25 sama dengan 75 derajat Celcius. Berarti suhu akhir setelah pemanasan adalah 75 derajat Celcius. Nah, pembahasan soal PR minggu lalu. Berat lapisan tembaga pada suatu wajan adalah 125 gram. Nah, berarti itu adalah masanya. Jika kalor jenis berarti itu adalah C-nya 0,387 Joule per gram derajat Kelvin. Maka berapa panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari 25 derajat Celcius hingga 300 derajat Celcius. Nah, di sini masanya sudah diketahui, kalor jenisnya juga sudah diketahui, dan delta T-nya itu adalah
selisih dari T2 dikurang T1. T2-nya adalah 300, T1-nya adalah 25. Berarti dikurang ya, delta T-nya 300 dikurang 25. Hasilnya adalah 275 derajat Celcius. Bisa kita lihat, kalor jenis yang digunakan itu terdapat di suhu derajat Kelvin. Nah, sedangkan di soal memakai derajat Celcius. Berarti yang kita rubah itu adalah suhunya atau delta T-nya. Nah, karena tadi didapatkan delta T-nya adalah 275 derajat Celcius, kita ubah ke derajat Kelvin dengan menambahkan 273. Jadilah didapat 548 derajat Kelvin. Jika delta T sudah diubah menjadi derajat Kelvin, tinggal dihitung. 125 dikali 0,387 dikali 548. Nah, Kelvin sama Kelvin yang di kalor jenis itu bisa habis, dan gram di massa dan gram di kalor jenis juga bisa habis, saling dibagi. Jadi tinggal hasilnya 26.509 Joule. Nah, karena 26.000 bisa kita sederhanakan menjadi 26,5 kilojoule. Jadi dari joule ke kilojoule itu bisa dibagi 1000. Nah, jadi angkanya lebih kecil, 26,5 kilojoule. Untuk melatih pemahaman kalian lagi, Ibu berikan lagi PR untuk kalian dalam menghitung besar kalor yang diserap atau dilepaskan. Nah, di sini ada 500 gram es, berarti itu massanya, bersuhu min 12 derajat Celcius dipanaskan hingga suhu min 2 derajat Celcius. Berarti di situ kalian bisa tentukan manakah T1, manakah T2. Lalu ada kalor jenis es. Nah, di situ berarti sebagai C-nya. Tentukan banyak kalor yang dibutuhkan, nyatakan dalam satuan joule. Lihat di kalor jenis itu satuannya adalah kalori. Jadi kalian tulis saja, kalian hitung saja seperti biasa dulu. Baru nanti kalian ubah hasilnya itu kan nanti jadi kalori Q-nya. Q-nya satuannya adalah kalori. Nah, nanti setelah ketemu Q-nya baru kalian ubah dari kalori ke joule. Nanti kalian cari di internet konversi dari kalori ke joule itu jadi berapa. Nah, nanti setelah ketemu berapa kalorinya baru nanti kalian ubah ke satuan joule. Selanjutnya ada sistem dan lingkungan. Sistem itu adalah bagian yang menjadi fokus pengamatan atau yang diamati. Nah, untuk sistem itu tidak mesti selalu reaksi. Bisa saja berupa benda yang memang kita amati, nah itu bisa dinamakan atau dijadikan sebagai sistem. Nah, untuk lingkungan itu adalah sebuah hal yang di luar sistem. Jadi yang tidak teramati itu adalah lingkungan. Nah, untuk tugas yang Ibu berikan minggu lalu, tentukan dari praktikum yang sudah kalian lakukan, manakah sistem, manakah yang lingkungannya. Pembahasan soal PR minggu lalu. Nah, pada percobaan pertama yaitu yang mengamati reaksi endoterm. Nah, sistemnya itu adalah air yang berwarna karena kita mengamati airnya dari tadi yang di luar kok bisa masuk ke dalam. Nah, itu yang kita amati itu kan sistem. Berarti air berwarna termasuk sistem. Lalu lilin. Kok lilinnya pas lagi ditutup gelas lama-kelamaan mati. Nah, berarti kita amati kan, makanya lilin termasuk sistem. Lalu yang lainnya seperti piring, gelas, koin, korek api itu yang tidak kita amati, berarti itu adalah lingkungannya. Sedangkan untuk percobaan yang kedua, yang percobaan reaksi eksoterm, lingkungan itu adalah cukanya, sabun cuci piring, soda kue, dan pewarna makanan. Karena keempat zat ini bereaksi. Nah, dan reaksinya itu kita amati. Nah, makanya karena kita amati itu, makanya mereka digolongkan sebagai sistem. Nah, botol bekas, sendok, gelas, dan nampan itu hanya alat-alat yang mendukung proses reaksi tersebut terjadi. Nah, karena tidak menjadi fokus pengamatan, maka dari itu mereka dijadikan sebagai lingkungan. Nah, untuk kedua jenis praktikum minggu lalu, kenapa disebut eksoterm, kenapa disebut endoterm? Reaksi eksoterm itu adalah reaksi dari praktikum kedua yang merupakan contoh reaksi eksoterm. Ini terjadi karena adanya perpindahan panas dari sistem ke lingkungan.
Nah, ini dibuktikan munculnya rasa panas di dalam botol setelah terjadinya percampuran zat atau juga munculnya busa. Sebenarnya di luar praktikum ini dalam kehidupan sehari-hari itu juga sudah bisa kita ketahui kalau air yang tadinya suhunya normal, kalian beri sabun bubuk, contohnya sabun deterjen bubuk untuk pencuci pakaian, itu kan nanti terasa panas. Nah, itulah contoh reaksi eksoterm dari sistem ke lingkungan. Nah, busa tersebut adalah kumpulan busa kecil yang berisi oksigen yang dilepaskan cuka saat bercampur dengan air sabun. Nah, itu jawabannya. Lalu, untuk reaksi yang kedua itu reaksi endoterm, merupakan reaksi yang menyerap energi dari lingkungan. Nah, itu adalah contoh dari praktikum yang pertama. Nah, ini terjadi karena adanya perpindahan panas dari lingkungan ke sistem. Kebalikannya dari eksoterm. Nah, ini dibuktikan dengan terserapnya air yang berada di lingkungan dari luar gelas itu masuk ke dalam gelas. Karena lingkungan dalam gelas kehabisan oksigen sehingga api dari lilin akan mati dan menyerap air di lingkungan. Seperti itu. Ada kalimat air di lingkungan. Nah, karena lingkungannya itu piring, airnya kan ada di atas piring. Nah, makanya itu di situ air yang ada di lingkungan, air yang ada di dalam piring. Piringnya itu lingkungan, airnya itu sistem. Eksoterm, singkatnya adalah reaksi yang melepas kalor atau energi panas ke lingkungan. Reaksi ini disertai pelepasan energi dari sistem ke lingkungan, sehingga lingkungannya menjadi lebih panas. Reaksi ini membebaskan energi sehingga entalpi sistem berkurang dan perubahan entalpi bernilai negatif. Jadi ciri-ciri reaksi eksoterm nanti perubahan entalpinya bernilai negatif. Ini terjadi karena entalpi hasil reaksi atau entalpi produknya lebih kecil daripada entalpi reaktannya atau entalpi pereaksinya. Bisa kita lihat contohnya di diagram reaksi eksoterm. Nah, untuk kalian ketahui, produk itu adalah yang CaOH 2 kali. Kalau yang reaktan atau pereaksi adalah CaO plus H2O. Nah, kita lihat entalpinya itu kan bergerak ke atas. Sedangkan yang atas itu adalah pereaksi. Maka dari itu bisa kita simpulkan seperti yang keterangan di gambar itu, entalpi produk itu lebih kecil karena dia di bawah kan. Nah, lebih kecil daripada entalpi pereaksi atau reaktan yang ada di atas. Agar kalian lebih mudah mengingatnya mana yang pereaksi, mana yang produk, pereaksi itu adalah zat yang A atau senyawa yang A bereaksi lagi dengan senyawa yang lain atau dengan zat yang lain, itu disebut pereaksi. Sedangkan produk adalah hasil dari senyawa A dan senyawa B yang bereaksi menghasilkan suatu produk. Nah, itu adalah hasil reaksinya. Kedua, endoterm. Singkatnya, reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan. Reaksi ini disertai perpindahan energi dari lingkungan ke sistem. Jadi dari luar ke dalam atau dari lingkungan ke sistem berarti kan diserap. Sehingga lingkungan menjadi lebih dingin. Reaksi ini menyerap energi sehingga entalpi sistem bertambah dan perubahan entalpi bernilai positif. Nah, ini ada PR yang harus kalian kerjakan. Bisa kalian lihat yang pertama itu entalpinya bernilai positif. Nah, tentukan apakah itu reaksi eksoterm atau endoterm. Nah, yang kedua entalpinya bernilai negatif. Nah, tentukan juga yang bernilai negatif itu eksoterm atau endoterm. Kalau yang C, dia menghasilkan panas. Nah, kalau yang D itu juga dibantu dengan panas. Jadi reaksinya dibantu dengan panas. Kalau yang C menghasilkan panas, kalau yang D menggunakan panas. Nah, kalau yang E juga menghasilkan panas, yang F menghasilkan energi, dan yang G menggunakan panas. Sama seperti yang D, menggunakan panas. Nah, untuk yang H entalpinya bernilai positif, dan yang untuk yang I menggunakan energi. Ada Kj, kilojoule di situ. Dari keterangan-keterangan yang Ibu sebutkan tadi, itu dapat membantu kalian untuk menentukan manakah reaksi eksoterm dan manakah yang reaksi endoterm. Pengenalan sedikit mengenai kalorimetri. Pengukuran perubahan kalor atau suhu lingkungan akibat terjadi reaksi kimia
disebut kalorimetri. Alat yang digunakan untuk pengukuran kalorimetri disebut kalorimeter. Kalorimeter biasanya digunakan untuk menghitung kalori reaksi dalam kondisi volume tetap atau tekanan tetap. Menghitung perpindahan energi. Kerja yang dilambangkan dengan W dan panas yang dilambangkan dengan Q merupakan bentuk perpindahan energi. Hubungan antara kerja dan panas dengan perubahan energi atau delta E dinyatakan sebagai hukum termodinamika pertama dengan persamaan delta E sama dengan Q plus W. Kerja dan panas bernilai negatif jika sistem kehilangan energi dan lingkungan menangkap energi. Jadi pilih salah satu. Kalau kehilangan energi berarti kerjanya dan panasnya bernilai negatif. Dan jika lingkungan menangkap energi berarti kerja dan panas juga bernilai negatif. Dalam hal ini kerja bernilai negatif berarti jika kerja dilakukan oleh sistem. Nah, kerja dan panas bernilai positif jika kebalikannya yaitu menerima energi atau lingkungan yang kehilangan energi. Kalau tadi kan lingkungan menangkap energi bernilai negatif. Nah, kalau ini lingkungan kehilangan energi bernilai positif. Dalam hal ini, kerja bernilai positif jika kerja dikenakan pada sistem. Jadi kerja mengenai suatu sistem yang sedang berproses seperti itu. Nah, kalau jika kerja yang dilakukan oleh sistem, jadi sistemnya bekerja. Nah, barulah itu kerja dan panasnya bernilai negatif. Biar nggak bingung, kita ke contoh soal. Kerja yang dilakukan ketika gas dimampatkan. Nah, gas dimampatkan itu gasnya itu adalah sistem yang diamati. Nah, kerja yang dilakukan ketika berarti kerjanya dikenakan kepada sistem. Nah, kalau kerja dikenakan pada sistem berarti bernilai positif. Makanya di situ W-nya bernilai positif. Lalu selama proses ini terjadi perpindahan kalor. Nah, sebesar 128. Nah, karena perpindahan kalor ke lingkungan berarti sistemnya kehilangan kalor itu atau kehilangan energi itu. Kalau kehilangan energi berarti bernilai negatif. Makanya di sini Q-nya jadi min 128. Nah, karena delta E sama dengan Q plus W, Q-nya negatif, W-nya positif, berarti tinggal min 128 ditambah 462, jadilah 334 Joule. Nah, pada PR minggu lalu, sebuah motor listrik. Nah, motor listrik itu adalah sistem menghasilkan energi sebesar 15 kJ. Nah, karena motor listrik itu adalah sistem, dia yang bekerja, berarti kerja dilakukan oleh sistem itu sendiri, yaitu si motor listrik. Makanya W-nya atau kerjanya bernilai negatif karena kerja dilakukan oleh sistem. Lalu setelah dia mengerjakan suatu pekerjaan, sistemnya melakukan suatu pekerjaan, dia kehilangan energi sebesar 2 kJ atau kehilangan panas 2 kJ. Nah, karena kehilangan energi berarti Q-nya bernilai negatif. Nah, di sini ngitung delta E-nya sama dengan Q plus W. Q-nya negatif, W-nya juga negatif. Jadi sama-sama negatif, hasilnya sama-sama negatif juga, jadi min 17 Joule. Karena kemarin banyak yang salah, jadi sekarang kita latihan lagi satu nomor lagi. Sepotong logam magnesium direaksikan. Nah, pada reaksi tersebut sistem melepaskan kalor. Nah, kalian tentukan tuh, sistem melepaskan kalor sebesar berarti itu Q-nya bernilai positif atau negatif. Dan menghasilkan gas yang mengakibatkan terjadinya perubahan volume. Sistem melakukan kerja. Nah, kalau sistem melakukan kerja berarti kerjanya positif atau negatif. Nah, tinggal kalian tentukan. Hitunglah perubahan energinya atau delta E-nya. Nah, Ibu udah kasih tahu ya kodenya. Jadi kalian tinggal tentukan apakah Q-nya atau W-nya bernilai negatif atau positif. Ibu mau kalian mempelajari dulu dan memahami lagi mengenai materi ini. Baru selanjutnya kita akan belajar mengenai entalpi, perubahan entalpi dalam materi termokimia. Terima kasih.